Selamat pagi, siang, sore, dan malam, tergantung kapan Anda menonton video ini. Pada pertemuan kali ini saya akan menjelaskan tentang progres part 1 dari luaran perangkat lunak, keamanan perangkat lunak yang sudah diterapkan di PBL kami, yaitu PBL TRPL 411, analisis parkir dan kondisi kepadatan jalan menggunakan AI dan IoT. Tanpa berlama-lama, saya langsung jelaskan saja apa saja yang sudah kami terapkan dari luaran 1 sampai dengan luaran yang keempat. Oke, pertama-tama Anda harus jalankan dulu Laravel-nya dengan perintah PHP sensor. Saya jalankan dari terminal. Setelah itu kita ke poin yang pertama. Poin pertama itu yaitu autentikasi. Autentikasi di sini kita menggunakan two factor authentication. Jadi pada saat Anda login, kita harus memasukkan OTP terlebih dahulu yang dikirim melalui email. Coba saya login dulu. Jika benar, maka kita tunggu kode verifikasi dikirim melalui email. Silakan kita cek email. Nah, udah ada ini masuk ya OTP-nya. Lalu kita masukkan 3483282. Oke, kita copy aja. Kita paste ke sini, kita verifikasi OTP. Nah, masuk. Nah, aspek keamanan yang pertama sudah berhasil. Lalu yang kedua, authorization. Untuk authorization, halaman kelola pengguna ini hanya bisa diakses oleh admin saja. Awalnya kami bikinnya ada admin dan guest, tapi setelah ada perubahan modifikasi kami hanya menggunakan admin saja. Jadi halaman dashboard ini hanya bisa diakses oleh admin yang sudah login dan memiliki session. Jadi dari sisi authorization sudah terpenuhi. Begitu juga untuk kelola parkir ini juga bisa diakses kalau dia udah login. Kalau dia belum login, belum ada session, belum ada middleware out, maka dia tidak bisa masuk ke sini. Terus yang ketiga kita ada namanya enkripsi. Nah, di password ini kan kita ada tabel password di dalam kolom password di dalam tabel users. Nah, di sini kita menggunakan hashing password menggunakan password hash. Jadi terenkripsi seperti ini. Jadi kita tidak tahu berapa passwordnya dan ini udah ada keamanan. Lalu aspek yang selanjutnya kita udah menerapkan logging. Untuk logging kita dari Laravel sebenarnya udah ada fitur bawaan untuk logging. Kalian bisa temukan di storage di laravel.log. Nah, jadi apapun aktivitas yang kita lakukan di dalam aplikasi ini, maka akan tercatat di log ini, di log laravel.log di Laravelnya. Oke, selanjutnya dari segi ketersediaan. Nah, ketersediaan ini sebenarnya dari segi non fungsional sebenarnya, tapi di sini kita hanya menggunakan error handling. Jadi kalau misalnya loginnya nggak berhasil, dia muncul notif gitu. Atau kalau di sini di kelola parkir ini kan hanya bisa di set 1. Kalau misalnya belum ada data, maka dia akan nampil. Coba kita lihat database parking slot misalnya. Nah, ini kan kalau untuk pertama kali setup ini belum ada data, belum ada total slotnya berapa. Nah, di sini saya tunjukkan di coding saja ya, karena ini udah ada data. Kita menggunakan pengkondisian. Kita menggunakan operator ternary. Kalau teman-teman pernah belajar dulu di semester 1 algoritma dan pemrograman, kita lihat di sini. Nah, ini di sini ada maksimal slot parkir. Maksimal slot parkir ini diambil dari mana? Diambil dari parking slot controller. Nah, di indeks ini kita max slot parkir, dia ngambil model parking slot di summary, di sum total slotnya berapa, lalu ditampilin semua. Nah, oleh karena itu bisa dipanggil di sini. Nah, ini ada tanda tanya 2 kali, maksudnya apa? Ini ternary. Jadi kalau misalnya maksimal slotnya ini belum ada di database, dia tidak menampilkan error. Nah, itulah ketersediaan yang kami maksud. Makanya dia menampilkan 0. Jadi kalau belum ada dia 0. Lalu ada muncul tombol create. Setelah ada create baru dia menampilkan kondisi yang pertama. Nah, setelah itu kalau untuk contoh lain, kalau untuk ketersediaan tuh login. Untuk login kalau misalnya passwordnya salah, maka dia akan tidak muncul errornya udah dirapikan lah, misalnya tidak match gitu. Misalnya saya salahin aja loginnya,
harusnya kan kredensial not match our record, berarti username atau passwordnya itu salah gitu. Ini masih bawaan sebenarnya dari Laravel. Ini kan biar rapi aja alertnya. Kalau teman-teman bisa lihat pada bagian login.blade.php. Nah di sini kan udah ada message. Nah message inilah kita tampilkan dari errornya itu. Kalau dia terjadi error, kalau dia berhasil maka dia masuk. Oke, itu aja yang dapat kami sampaikan penerapan progres PBL Part 1 dari tim PBL TRPL 411. Sekian dari saya. Sekian dari saya. Terima kasih.